ya mungkin sebetulnya anak-anak kita juga pada diajarin sih tentang fungsi hutan, tapi harus diingetin lagi bahwa fungsi hutan tuh benar-benar krusial gitu, vital gitu, jadi nggak bisa nggak ada gitu. Dan kalau udah nggak ada, ya ini yang lumayan parah sih. Ada keindahan yang bisa kita lihat. Makanya justru akhir tahun karena menurut saya itu yang mengkhawatirkan. Akhir tahun itu mengkhawatirkan, takutnya orang terdistraksi ke liburan, dan itu kita nggak bisa menyalahkan karena mereka udah menyiapkan ini kan dari beberapa bulan yang lalu, udah mengagendakan bakal kemana, tiketnya dan lain sebagainya. Jadi harus ada orang-orang yang di akhir tahun tetap bertahan untuk berada di sana, membantu mereka. Seminimal-minimalnya adalah menemani mereka di libur panjang itu, karena pasti pun itu akan terasa berat. Jangan sampai mereka merasa home di Sumatera gitu, merasa sendiri karena semuanya udah pergi untuk liburan. Oke, Beb, dari banyaknya bencana tapi ada satu masjid yang nggak terkena. Ya, saya rasa bencana akan drill menjadi bencana ketika tidak ada hikmah yang kita ambil. Karena itu sepatutnya kita mengambil hikmah apapun yang ada di sana. Salah satu hikmah yang saya lihat misalnya, mereka yang menjadi korban itu tetap membantu korban lain. Itulah kebesaran hati dan kekuatan orang Indonesia, ketabahan dan kesabaran orang Indonesia. Salah satunya mungkin juga ada fenomena-fenomena seperti itu. Ada masjid atau ada rumah ibadah baik yang tidak hancur dan lain sebagainya. Karena itu seharusnya menjadi hikmah bagi kita. Apa yang terjadi di sana sebagai pembelajaran bagi kita. Apakah karena infrastruktur bangunannya yang baik, atau tata letaknya strategi, atau memang ada kekuatan spiritual. Terlebih ini terjadi di daerah yang secara Islam spiritualitasnya sangat kuat, yaitu di Sumatera. Sehingga ya sudah sepatutnya semua yang lewat itu tidak lewat begitu saja, tapi diambil pelajaran bagi kita sekecil apapun. Tadi sempat sentil di atas patung, sempat sentil pemerintah, kecewa kan? Nah, sama pemerintah. Iya, tadi kan sempat sentil di atas ya. Kalau saya sih sekarang itu lebih ke fokus kepada diri saya sendiri, apa yang bisa saya bantu, dan lebih fokus kepada keadaan yang ada di sana. Logistik belum sampai ke beberapa tempat. Jadi lebih baik urusan itu kita selesaikan next setelah urusan kelaparan, kehausan, dan penderitaan yang dirasakan oleh mereka. Karena menurut saya juga tidak etis dan tidak akan bisa fokus kita untuk membicarakan hal yang mendasar seperti itu. Karena itu kita jangan lupa nanti agenda selanjutnya adalah berbicara tentang bagaimana kita membangun kesadaran tentang lingkungan dan lain sebagainya. Ini ada ibu-ibu yang rela membersihkan Al-Quran, membersihkan Al-Quran, rela hartanya tidak selamatkan gimana? Ya, kan setiap orang memiliki prioritasnya masing-masing ya. Dan bagi seorang muslim misalnya, agama adalah prioritas utama. Nikmat terbesarnya adalah agama. Karena itu kita melihat video-video di mana mereka walaupun keadaannya berat, yang muslim itu tetap sholat. Karena apa yang hilang dari seorang kalau dia masih punya Tuhan, dan apa yang dimiliki oleh seorang sekaya apapun kalau dia udah kehilangan Tuhan. Karena itu mereka bencana terbesarnya adalah kalau tidak punya kesempatan untuk sholat, kalau tidak sholat. Karena itu fenomena-fenomena seperti itu seharusnya menjadi bagian dari pelajaran kita. Beb, tadi menyinggung soal mental, bagaimana nih sahabat mental ini? Onat kemarin habis pasca dijemput, sedikit aja, Beb. Ya, sedikit sebagai sahabat nih. Janganlah, gak enak Sebagai ya, di sahabat suasana yang seperti ini bicarakan. Dukungan. Menurut saya yang paling penting adalah Sumatera. Karena itu Mungkin yang ada dukungannya sekarang. Bib sebagai Terima kasih ya sahabat. teman-teman ya. Iya, saya salut buat Dokter Tompi yang bisa ngerahin secara mendadak gitu. Ya aku sih kalau ada di Jakarta terus untuk charity pasti aku sempetin datang pasti. Ya maksudnya Tompi ngajakin aku nyanyi di malam charity untuk ngumpulin dana biar dia bisa kirim ke Sumatera. Udah kok, ayo. Ya, mudah-mudahan pahalanya banyak di Tompi dan para penyumbang yang malam hari ini. Tadi kulihat 3.000, 5.000 orang tuh apa ya? Alhamdulillah tergerak gitu, semampunya masing-masing. Jadi
haru sih, maksudnya happy tapi haru, maksudnya orang ya masih 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 tergerak cepat gitu untuk nolongin saudara sendiri. Yang tadi sampai 13 miliar sampai malam ini jam 11 udah sampai 13 miliar nih, Masya Allah. 15? Ya 15. 15 sekarang, 15 berapa gitu? Ya, alhamdulillah, makanya gue bilang pahala balik ke semua yang menyumbang hari ini, even though cuma 3.000, 5.000. Yang paling banyak pahalanya ke Dr. Tompi yang berhasil ngerahin orang-orang untuk bikin gerakan gitu, gerakan himbau campaign gitu. Jadi, mencari dana untuk kirim bantuan. Terus tadi kan juga udah langsung video call sama Najwa kan, karena Najwa emang posisinya ada di sana. Jadi insya Allah ini yang dikumpulin malam hari ini, sampai tanggal 16 kalau nggak salah, terus dibuka gitu. Yang dikumpulin tuh jelas gitu, insya Allah jelas targetnya kemana. Yang pasti salah satunya target yang mau dikirim pasti ke tempatnya yang Najwa, titiknya Najwa Shihab. Mas, seperti apa sih sampai sekarang aja banjir bandang ini belum distatuskan menjadi bencana nasional gitu? Ya mengerikan memang kalau hutan nggak ada hutan tuh, iya kan. Jadi kayak sebetulnya aku pengennya adalah knowledge ke anak-anak sih sebenarnya. Maksudnya betapa pentingnya hutan di alam gitu, terutama di daerah hulu. Ya mungkin sebetulnya anak-anak kita juga pada diajarin sih tentang fungsi hutan. Tapi harus diingetin lagi bahwa fungsi hutan tuh benar-benar krusial, gitu, vital gitu. Jadi nggak bisa nggak ada gitu. Dan kalau udah nggak ada, ya ini yang lumayan parah sih banjir bandang. Banjir bandang di Indonesia kan banyak tuh, sempet di Papua juga ada. Tapi ini parah. Bagi kakak mungkin berbagi kesempatan nanam pohon segala macam, seperti apa sih mungkin campaign-nya sendiri untuk penanaman kembali mungkin ini kan masih bisa nih, semoga aja masih bisa untuk aku tuh padahal sebetulnya gerakan penanamanku tuh di hilir kan di pantai, karena mindsetku maksudnya bukan mindset, aku tuh lebih lagi concern gerakanku di pesisir, yaitu betapa pentingnya juga mangrove di pinggir pantai. Urusannya lain lagi sih sebetulnya, tapi gerakan menanamnya itu sebetulnya wajib dibanyakin sih. Nah ini kondisinya kalau yang sekarang di hulu nih yang butuh reboisasi, butuh penanaman ulang kan. Dan itu takes time. Mangrove aja mungkin mangrove lebih lama ya, tapi kalau pohon-pohon di hulu kemungkinan bisa lebih cepat, asal mau ada niat untuk nanam ulang gitu. Ada istilahnya gitu, ada niatan baik untuk nanam, pasti alam akan cepet balik lagi. Positive thinking terus habisnya. sulit gak sih untuk mereboisasi itu semua? Kenapa? Sulit gak sih untuk mereboisasi itu semua? Nggak sulit lah. Kita aja 15 miliar itu gampang. Cuma nanam aja harusnya gampang kan. Masyarakat kalau suruh bersatu nanam pohon, seru-seruan main tanah, pasti teman cepet kok. Dan mungkin doanya Bang David terkait terakhir harapannya sendiri. Ya, yang turun di lapangan, para sukarelawan, terima kasih, jaga kesehatan. Terus buat yang ngumpulin donasi malam hari ini, kecil nggak apa-apa, tapi ngaruh banget. Biarpun 1.000, 2.000, 3.000 gitu ngaruh banget. Terima kasih, mudah-mudahan dibalas sama Tuhan. Dan semoga malam hari ini cuma salah satu bagian kecil yang bisa ikut nyumbang
ke bencana di Sumatera. Memang iya, karena memang ini kan dikoordinasikan sama Tompi ya. Tompi kontak semua teman-teman. Alhamdulillah hari ini juga saya yang lagi kebetulan memang santai. Jadi saya bilang oke Tom, gue mau deh ikutan gitu. Dan kebetulan juga rumah saya kan kesini nggak terlalu jauh. Jadi ya udah alhamdulillah teman-teman juga banyak yang ikutan hari ini, rame banget dari tadi. Kemudian